SoundCloud.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kesayangan kita, channel Faza NR. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu baik, selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang berpuasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan sampai nanti, bukan nanti. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita, bab yang pertama kita sudah lalui. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum masuk ke situ, ada materi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Makhluk hidup itu apa? Oh iya, jangan lupa untuk pembelajaran kali ini silakan dapat kalian tonton, kemudian kalian pahami serta kalian catat yang akan saya sampaikan, termasuk juga keterangan saya. Silakan kalian catat. Barangkali di buku pakai tidak ada, di buku yang lain tidak ada, dari keterangan saya ada. Silakan kalian catat. Kemudian yang merasa belum mengumpulkan tugas yang kemarin, saya masih tunggu sampai nanti hari Sabtu segera dikerjakan, sebisa mungkin dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Paham atau tidak paham, insya Allah ketika kalian mengerjakan akan ada pemahaman di situ. Kita mulai pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita mulai ciri-ciri makhluk hidup. Saya sendiri Andri Fitrianto. Kemudian ciri yang pertama, makhluk hidup bisa dikatakan makhluk hidup itu memiliki ada 8 ciri. 8 ciri itu apa saja? Kita bahas bersama. Yang namanya makhluk hidup itu baik itu yang bersel satu ataupun bersel yang banyak. Kalau bersel satu namanya uniseluler, kalau bersel banyak namanya multiseluler. Yang pertama adalah bernapas atau respirasi. Bernapas itu pengertiannya sama antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, baik itu tumbuhan ataupun hewan, apalagi manusia. Apa sih bernapas? Bernapas itu mengambil O2 untuk melakukan proses oksidasi biologi. Oksidasi itu metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nanti penjelasannya lumayan panjang ini. Nanti ada kaitannya dengan sistem pencernaan, ada kaitannya dengan sistem respirasi, dan yang lain sebagainya. Oksidasi biologi di dalam tubuh dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida serta H2O atau air. Ini berlaku untuk semua makhluk hidup, baik tumbuhan, manusia ataupun hewan. Jadi kalau ada yang bilang bagaimana cara bernapasnya tumbuhan, menghirupnya karbon dioksida, mengeluarkannya O2, itu salah. Itu adalah proses fotosintesis. Apakah tumbuhan juga melakukan proses bernapas? Iya.
tapi intensitasnya berbeda dengan kita pada manusia ataupun hewan. Nanti saya jelaskan lebih jauh nanti ketika tatap muka. Nah, O2 itu dimanfaatkan dalam proses pembongkaran makanan untuk menghasilkan energi. Yang tadi saya sampaikan, pernapas itu nanti berkaitan juga dengan sistem pencernaan. Makanan yang kita makan setelah kita masukkan ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam lambung dan seterusnya, nanti dalam usus diserap sari-sari makanannya. Nanti sari-sari makanan itu akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian untuk membakar menjadi energi dibutuhkan oksigen. Makanya kita menghirup oksigen. Ini jadi ketika kita bernapas menghirupnya oksigen, mengeluarkannya karbon dioksida beserta uap air. Ini dapat kalian buktikan ketika kalian bernapas di depan cermin, maka biasanya cerminnya akan basah. Nah, basahnya itu menunjukkan bahwasanya bernapas kita mengeluarkan CO2 beserta air. Yang kedua, memerlukan nutrisi atau makanan. Makanan itu juga termasuk minuman, termasuk air juga. Apa sih mengapa kita harus makan? Karena di situ ada fungsinya. Fungsi dari makanan yang pertama adalah menghasilkan energi. Seperti halnya ketika kita berpuasa dan ketika kita tidak berpuasa, maka energi kita pun juga akan berbeda. Ataupun kita berpuasa dengan sahur atau yang tidak sahur, pasti energinya pun juga akan berbeda. Yang kedua, mempertahankan hidup. Nah, di situ ada energi juga. Kemudian untuk pertumbuhan itu nanti dapat kita jelaskan ketika kalian nanti masuk ke kelas 8. Tapi saya jelaskan pertumbuhan itu bertambahnya volume, bertambahnya panjang, bertambahnya ukuran, itu namanya pertumbuhan. Kemudian untuk perkembangan, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum dewasa berubah menjadi dewasa, itu namanya perkembangan. Serta mengganti sel-sel yang rusak. Ketika kalian jatuh atau kena pisau, kemudian tubuh kalian terluka, maka sel-sel kalian akan rusak. Nah, untuk menutup kembali, maka diperlukan makanan-makanan yang bergizi, tidak sembarangan. Salah satunya adalah protein. Kemudian makhluk hidup di dalam tubuhnya kurang lebih 80% terdiri atas air. Oleh sebab itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya air. Seperti halnya ketika kalian berpuasa, ketika kalian berbuka, yang pertama kalian ambil pasti bukan makanan melainkan air. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ataupun makhluk hidup yang lain tidak bisa lepas dari air. Ini jangan kalau air pada tumbuhan digunakan untuk proses fotosintesis. Ini ada air, ada cahaya matahari, ada karbon dioksida. Nah, ini ya, kita memerlukan makanan yang bernutrisi, yang mencukupi 4 sehat, 5 sempurna. Yang berikutnya adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak itu berubahnya posisi baik seluruh tubuh ataupun sebagian. Jadi ketika kalian bergeser pun bisa dikatakan bergerak. Nah, sistem gerak pada hewan termasuk pada manusia ini ada 3 macam. Yang pertama adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Kemudian sendian di sini. Ini perpaduan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, itu namanya sendi. Kemudian otot yang biasa kalian sebut dengan daging, itu adalah otot. Otot itu bukan yang berwarna hijau yang
tumbul di tubuhnya orang yang besar itu bukan. Otot dalam bahasa ini adalah daging. Nanti ada perbedaannya, dapat kalian pelajari nanti di kelas 8 itu ada perbedaannya. Nah, otot sendiri untuk sistem gerak disebut dengan alat gerak aktif. Nah, sedangkan kalau pada gerak pada tumbuhan itu bukan menggunakan alat gerak baik pasif ataupun aktif, tetapi gerak pada tumbuhan itu penyebabnya adalah rangsangan. Bisa rangsangan berupa sentuhan, seperti halnya ketika kalian bermain di pekarangan, kemudian kalian menemui tanaman putri malu, kemudian kalian menyentuhnya, maka dia akan tidur, akan mengincup. Nah, itu bisa disebabkan karena rangsangan sentuhan, atau juga bisa karena cahaya matahari, seperti halnya ketika kalian praktek di SD menggunakan kacang hijau yang nantinya tumbuh menjadi cambah, kemudian kalian letakkan di pinggir jendela, maka tumbuhnya akan keluar bukan ke dalam. Itu salah satu dari rangsangan cahaya. Jadi gerak pada tumbuhan bukan karena ada angin, bukan karena kalian oyak-oyak, bukan, tapi di situ ada rangsangan baik dari dalam ataupun dari luar. Ataupun kalau kalian pernah dengar yang namanya tanaman kantong semar, itu juga bisa termasuk gerak pada tumbuhan. Nah, ini daun putri malu yang biasa kalian lihat. Nah, ini adalah tanaman pemakan serangga. Jadi ketika ada serangga di sini, maka dia akan menutup sendiri. Ini bisa dikatakan gerak pada tumbuhan. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tadi sudah disinggung tumbuh itu apa, berkembang itu apa. Tumbuh itu apa sih? Tumbuh itu bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang irreversible. Irreversible itu adalah sifat di mana tidak bisa kembali seperti semula. Contoh, ketika kalian pertama kali dilahirkan, panjang kalian tidak ada 1 meter, paling beberapa senti. Tapi sekarang setelah kalian diberikan makan, kemudian yang lain sebagainya, tubuh kalian tidak sama ketika kalian pertama kali dilahirkan, sudah tumbuh, dan tidak akan mungkin tubuh kalian mengecil kembali ke bentuk semula seperti bayi lagi. Makanya disebut dengan irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nih, tumbuh ini bertumbuhnya panjang, tinggi badan, kemudian bertambahnya volume kepala, kemudian bertambahnya panjang lengan, bertambahnya panjang badan dan sebagainya. Ini namanya tumbuh. Bagaimana kalau berkembang? Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah pada perempuan. Mungkin sekarang umur kalian 12 tahun, mungkin ada yang sudah menstruasi ataupun yang belum. Nah, terjadinya menstruasi itu menandakan bahwasanya kalian sudah berkembang. Ataupun yang laki-laki mungkin ada yang sudah mimpi basah, itu salah satu dari perkembangan, dan itu adalah hal yang wajar. Jangan takut, jangan bingung. Itu adalah hal yang wajar dan harus kalian lalui. Itu ada pengaruh dari hormon, baik itu kemudian dipengaruhi juga oleh nutrisi. Semakin banyak nutrisi yang kalian makan yang bermanfaat bagi tubuh, maka perkembangannya pun juga akan lebih bagus. Kemudian lingkungan juga bisa mempengaruhi tentang perkembangan. Perkembangan itu ibaratnya orang ngomong itu, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, itu bisa dikatakan perkembangan. Contoh, ketika kalian kecil
mungkin kalian pipisnya sembarangan karena kalian belum berkembang. Tapi setelah kalian sudah SD, kemudian sekarang sudah SMP, tidak mungkin kalian pipis sembarangan. Kalau kalian masih pipis sembarangan berarti otak kalian tidak berkembang. Jadi bisa dikatakan kalau tumbuh itu nanti berkaitan dengan fisik, kalau berkembang itu nanti berkaitan dengan psikologis dan juga pola pikir kalian. Itu. Nah, salah satu contoh pada hewan yaitu terjadinya metamorfosis. Contohnya ini pada kupu-kupu, baik mulai dari ulat kemudian dia bertelur, dari telur kemudian dia menjadi ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu muda berubah menjadi kupu-kupu dewasa nanti bertelur kembali dan seterusnya. Ini juga termasuk proses berkembang pada pada hewan. Bagaimana kalau pada tumbuhan? Kalau pada tumbuhan dia bisa menghasilkan, misalkan katakanlah dia jambu, dia bisa sudah menghasilkan bunga, kemudian bunga tersebut bisa menghasilkan buah, maka tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut bisa dikatakan sudah berkembang. Yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Apa tujuan dari reproduksi? Berkembang biak adalah memperbanyak diri. Tujuannya untuk mempertahankan kelestarian hidup supaya individu tersebut tidak punah. Ini salah satu dari tujuan dari berkembang biak atau reproduksi, baik itu tumbuhan, hewan, apalagi manusia. Ada dua cara berkembang biak, yaitu dengan cara generatif, seksual. Generatif itu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada manusia bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Kalau pada tanaman bertemunya kepala putik dan benang sari. Nah, kalau vegetatif adalah berkembang biak secara aseksual, bukan kawin, selain kawin. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari berkembang biakan secara generatif. Ini ada kepala putik dan benang sari. Benang sari ini alat berkembang biakan jantan, dengan kepala putik berkembang biakan betina. Nanti dia bertemu, nanti akan tumbuh. Dengan kalau pada vegetatif banyak, seperti ini bambu ya, tunas, kemudian ada ubi, ada umbi, ini dia juga ini ada cangkok, bisa juga stek, ini pada tanaman singkong. Ini contoh dari berkembang biakan secara vegetatif. Kemudian yang keenam, iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Peka terhadap rangsang. Iritabilitas adalah kemampuan menanggapi rangsang. Semua makhluk hidup ketika diberikan rangsang pasti akan ada efeknya. Misalkan ketika kalian disoroti, mata kalian menggunakan sinar yang cukup terang, pasti secara otomatis mata kalian akan menutup. Itu salah satu contoh dari iritabilitas. Nah, hewan dan manusia menggunakan panca inderanya, baik itu mulut, hidung, kemudian lidah, kulit, mata, kemudian juga telinga. Mata peka terhadap cahaya, hidung peka terhadap bau, kemudian lidah peka terhadap rasa, kulit peka terhadap sentuhan, kemudian telinga peka terhadap rangsangan bunyi. Nah, kalau pada tumbuhan ini hampir sama seperti ketika ciri bergerak, yaitu peka terhadap sentuhan bisa, cahaya bisa, matahari juga bisa, air juga bisa, zat kimia, kemudian suhu serta gravitasi bumi.
Ini salah satu contohnya adalah daun putri malu. Ketika dia disentuh, maka dia akan menguncup daunnya. Ketika kalian diberikan cahaya yang sangat terang, maka secara refleks mata kalian akan memejamkan. Kemudian atau ketika kalian mencium bau yang tidak sedap, secara otomatis tangan kalian akan menutup hidung kalian. Ini adalah iritabilitas. Sedangkan yang ketujuh, adaptasi. Adaptasi mungkin sudah kalian ketahui ya. Adaptasi itu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada berapa? Mungkin kalian sudah tahu. Ya, ada 3. Ada 3 macam adaptasi. Yang pertama adalah morfologi. Dilihat dari bentuk tubuhnya, struktur tubuhnya. Kemudian fisiologi, dari anatominya, dari fungsi tubuhnya. Kemudian dari yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, ini salah satu contoh dari adaptasi morfologi, yaitu berbedanya paruh pada semua unggas. Ada yang berparuh lancip seperti ini, ada yang bengkok, ada yang seperti ini. Kemudian ada juga morfologi pada kaki. Ada kaki yang memiliki kuku yang panjang, kemudian kaki yang panjang, kemudian dia agak kecil. Ada juga yang punya kaki, ada kukunya, kemudian ada selaputnya. Ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini adaptasi morfologi. Nah, ini adaptasi secara fisiologi. Contohnya pada kotoran onta. Nah, kotoran onta dia memiliki kepekatan yang sangat kuat dan kering, karena hidup dia berada di daerah yang cukup ekstrim dengan suhu yang juga cukup ekstrim pula. Nih. Atau juga kehidupan beruang kutub, juga bisa dikatakan fisiologi adaptasi fisiologi, melakukan hibernasi. Nah, ini adalah adaptasi tingkah laku seorang paus, seekor paus yang selalu muncul di permukaan. Salah satu tujuannya untuk menghirup oksigen. Nah, ini juga adaptasi tingkah laku, yaitu bunglon yang berubah warna menjadi sama persis dengan lingkungannya. Ini adaptasi. Sudah kalian mungkin pelajari ketika kalian waktu SD. Berikutnya, yang terakhir adalah ekskresi. Eks itu keluar. Berarti ekskresi itu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Kalian makan, kalian bernapas, makan itu masukkan ke dalam kerongkongan, kemudian ke dalam lambung, masuk ke dalam usus halus, masuk ke dalam usus besar, kemudian dikeluarkan lewat anus. Itu harus dikeluarkan. Makanan yang sudah kalian makan kemudian difungsikan oleh tubuh, diserap oleh tubuh, kemudian dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, pasti akan ada sisanya. Nah, sisa itu harus dikeluarkan. Jika sisa tidak dikeluarkan, maka metabolisme kita tidak seimbang, bahkan bisa membahayakan tubuh. Seperti halnya ketika kalian dalam 3 hari tidak mengeluarkan kotoran atau tidak BAB, saya yakin perut kalian pasti akan terasa mual, atau bahasa sininya rasa enak, bahkan mungkin tidak doyan makan. Ini salah satu bahwasanya ekskresi itu penting untuk makhluk hidup, apalagi manusia. Nah, organ-organ yang mengeluarkan pada manusia, yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru dia mengeluarkan CO2 dan H2O. CO2 itu karbon dioksida, H2O itu uap
air. Kemudian ginjal kita mengeluarkan urin, menghasilkan urin yang nanti dikeluarkan lewat kemaluan kalian. Kemudian hati dia mengeluarkan getah empedu yang nantinya untuk merombak sel darah merah kalian. Kemudian kulit sudah tahu pasti mengeluarkan keringat. Jadi ada 4, ada paru-paru, ada ginjal, ada hati, ada kulit. Ini sistem ekskresi pada manusia, ada hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Bagaimana kalau pada tumbuhan? Kalau pada tumbuhan dia mengeluarkannya lewat stomata atau lentisel atau mulut daun. Ini untuk keluar masuknya udara, termasuk juga tetesan air. Itu 8 ciri dari makhluk hidup berlaku untuk semua makhluk hidup, baik yang bersel satu ataupun yang bersel banyak, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, virus, atau apalagi manusia, itu semuanya berlaku. Ada 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Silakan kalian berkomentar yang positif atau mau mengkritik juga boleh. Silakan yang membangun di dalam komentar ini. Untuk kelas 7G dan sampai kelas 7C ataupun yang lain dari kelas A sampai C, kelas 7A sampai C, SMP Negeri 2 Keramat, bisa kalian komentar. Pokoknya kalian sudah melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Meskipun dalam kondisi yang sulit seperti ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran, selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan COVID-19 ini sudah semakin berkurang yang terpapar, dan mudah-mudahan hangus selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.